Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu, yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Tanpa adanya energi, manusia atau makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan sesuatu. Energi dapat diperoleh atau dihasilkan dari sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Pada dasarnya, sumber energi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat jika digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Macam-macam sumber energi yang terbarukan. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah menjadi bentuk energi lain melalui peralatan tertentu. Misalnya, melalui panel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Pada umumnya, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang dihubungkan dengan generator. Yang ketiga, air. Air merupakan sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air menghasilkan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik dari air dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dihubungkan dengan generator. Bentuk-bentuk energi yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau suatu tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga tercapai suatu kecepatan tertentu. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sebenarnya, setiap terjadinya getaran pada suatu benda, pasti terdapat energi bunyi. Namun, tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Yang ketiga, energi panas. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Contoh sederhana dari energi panas adalah ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik.
Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik rumah tangga. Contoh perubahan energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Misalnya, makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan atau beraktivitas. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas. Misalnya, roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi cahaya. Misalnya, lilin yang dibakar. Dan yang keempat, energi cahaya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Nah, itu dia penjelasan tentang energi serta perubahannya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.